dua, tiga. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Silakan dulu. Ini bicara tentang pelayanan Rasul Paulus, misi yang ketiga. Rasul Paulus migrasi daripada kota Efesus karena akibat ajaran daripada Paulus, mata pencarian dari orang-orang Efesus terganggu. Karena pelayanan Paulus tujuannya adalah kepada Yesus Kristus. Dan karena pengajaran Paulus, kota Efesus tidak suka karena ajaran dari Paulus untuk mengalahkan Dewi Artemis. Bahwa Dewi ini adalah, mereka beranggapan Dewi keberuntungan. Karena di kota Efesus senangnya mencari perak. Sehingga Rasul Paulus tidak disukai oleh jemaat di Efesus, sehingga dia migrasi ke Yerusalem. Sebelum dia migrasi ke Yerusalem, dia berbicara kepada tua-tua sidang di Efesus, saya akan ke Yerusalem dengan misi yang ketiga. Sehingga pada saat saya pergi ke Yerusalem, hatiku tetap menginjil, hatiku tetap tertawan dengan Roh, bahwa aku terus mengabarkan Injil di Yerusalem agar ajaran Kristus itu diketahui dan dikenal di Yerusalem. Judul firman Tuhan renungan pada malam ini, diperbarui untuk dipimpin oleh Roh. Diperbarui untuk dipimpin oleh Roh. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Saudaraku, Paulus ada hati yang membara, ada hati yang menggebu-gebu untuk terus mengabarkan Injil dimanapun dia berada. Sehingga deklarasi Paulus, dia katakan, aku tawanan Roh. Bahwa kemanapun Paulus pergi, dia tertawar dengan Roh. Bukan secara keselamatan, bukan secara pertobatan, tetapi Paulus mengatakan kepada dirinya bahwa dia harus lepas kepada jerat dunia ini untuk diperbarui dan dipimpin oleh Roh. Harus hati kita diperbarui dengan Roh Tuhan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Selama engkau tidak diperbarui hatimu, selama itu juga engkau akan duduk diam. Selama engkau tidak diperbarui hatimu, selama itu juga engkau jalan di tempat. Dan oleh sebab itu, agar diperbarui hatimu, engkau harus deklarasikan di dalam hidupku bahwa aku tidak menjadi tawanan dunia ini. Aku harus menjadi tawanan Roh yang selalu ada di dalam kehidupanku. Kesini ada Yesus, kesana ada Yesus, kesini ada Yesus, di sini ada Yesus. Dia menjadi tawanan karena kekuatan daripada Roh Tuhan. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Saudaraku, kelihatannya susah bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Kelihatannya sibuk banget bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Ntar dulu, selama engkau diperbarui dengan Roh, hatimu keren, mantap.
Hatimu diperbarui karena kenapa? Yang muncul adalah Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Sampaikan tangan berkatakan begitu. Saudaraku, iblis akan senang engkau gerak jalan di tempat. Iblis akan senang engkau tidak bergerak. Tetapi Paulus tidak suka itu. Paulus dalam pelayanannya, walaupun dia pada saat itu berhasil di kota Efesus, dia migrasi ke Yerusalem, harapannya nama Yesus diagungkan. Karena dia tahu tujuan hidup dia hanya menyenangkan hati Tuhan. Mantap, seng ada lawan. Amin. Seng ada lawan. Kalau Kristus ada di dalam hatiku, aku diperbarui, dan kemana perjalanan hidupku dipimpin oleh Roh, kesini roh, sehingga pagar-pagar masalah hidupku terus ada, tetapi engkau tetap kuat dengan kapasitas Kristus. Kan kenapa? Dan oleh sebab itu, kalau engkau ingin diperbarui, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Amin. Sering-sering baca Alkitab. Amin. Kemanapun saya pelayanan, selalu saya ajak jemaat baca Alkitab. Jangan baca WA grupmu. Amin. Hatimu adalah tempat perannya Kristus. Sampai katakan orang yang dekat dengan Tuhan, mukanya tuh berseri-seri. Saya ketawa tuh. Amin. Hidup ini udah susah, jangan dibikin susah lagi. Tapi hidup ini akan cemerlang, akan cerah bersama Yesus. Perbarui hatimu. Engkau harus menarik tempat yang ini, yang terang ini, tempat yang keren ini. Harus migrasi, diperbarui, masuklah Kristus. Pada saat engkau memasukkan tempat yang indah adalah Kristus, engkau dipimpin oleh Roh, karena Dia tidak bisa dicampur adukan dengan hatimu yang kesal. Dia tidak bisa dicampur adukan dengan hatimu yang kecewa. Dia tidak bisa dicampur adukan dengan hatimu yang marah-marah terus, karena Dia ingin hatimu murni untuk menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Paulus dengan kekurangan, Paulus dengan kecemerlangan pikirannya, dia tetap migrasi. Enggak, ada suatu tempat yang aku harus layani. Saudaraku, untuk dekat dengan Tuhan, yuk geser hatimu yang hitam, geser hatimu yang dendam, geser hatimu yang pahit, masukkanlah diperbarui dengan Roh Tuhan yang besar. Katakan amin. Saudaraku, Roh Tuhan besar, saudara kecil. Saudara tidak akan bisa menampung Roh Tuhan yang besar karena engkau terbatas. Tetapi engkau bisa masuk ke tempat sana asal ikut dengan maunya Tuhan. Saudara, kapasitas kita terbatas, kita gampang pilek, kena angin pilek, minum air es pilek, makan banyak kolesterol. Kita terbatas. Dan oleh sebab itu, supaya engkau diperbarui terus, jadilah tawanan Roh. Yang kemana-mana adalah Kristus, yang kemana-mana adalah Yesus, yang kemana-mana pikiranku Yesus. Aku mengerjakan Yesus, aku melakukan Yesus. Segala sesuatu yang besar hanya Yesus. Karena Dia tidak terbandingkan, Dia tidak bisa terbandingkan dengan kemauanmu. Hanya Yesus. Saya lihat muka-muka di sini, sebelah sini mukanya diberkati, karena senyum terus. Sebelah sini mukanya gak ada senyumnya. Katakan amin. Amin. Kalau kita hidup dengan Kristus, apapun yang kukerjakan, aku sukacita. Karena kenapa? Aku tidak melihat yang kudapat, tapi yang kukerjakan adalah Allah yang besar. Jadilah tawanan Roh, karena pada saat engkau ada di dalam tawanan Roh, saat seumpamanya engkau aman, engkau hebat, karena kemana-mana Kristus, ada pagar Kristus, gak bisa sembarangan
Ada firman yang mengingat, ada firman yang mengingatkan engkau masuk dalam tawanan. Yuk kita baca yuk. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk kita bersuara. Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk sama-sama bersuara. 1, 2, 3. Kita sama-sama bersuara. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hukum kepercayaan. Lihat saya, hukum kepercayaan. Menyerahkan hidupku semuanya buat Dia. Tidak mudah, tidak mudah. Saya bisa bicara, saudara bisa ngomong, tapi belum tentu untuk bertindak. Segala sesuatu untuk Dia. Apa yang kukerjakan, pikiranku, pikirannya Dia. Apapun tindakanku adalah tindakan Dia. Pada saat engkau menjadi tawanan roh, hidup dagingmu tidak berlaku lagi. Katakan amin. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Jadi kalau masih makan yang banyak-banyak, terus saudara kolesterol, terus saudara asam urat, yang disalahkan siapa? Diri sendiri. Saudaraku, menjadi tawanan roh harus masuk dalam pintarnya Tuhan. Saya ulang, masuk di dalam tawanan roh harus masuk dalam pengetahuannya Kristus. Apa pengetahuan Kristus? Pengetahuan Kristus engkau harus masuk dalam dimensi ilahi. Bagaimana untuk membangun dimensi ilahi? Banyak mesbah doamu. Amin. Amin. Banyak doa. Katakan amin. Siapa yang masih berdoa bangun pagi? Angkat tangan. Kasih dulu. Saudaraku, kalau untuk dekat tahu dimensi ilahi, harus ngobrol dengan Tuhan. Ngobrolnya di mana? Di jam doamu. Bapak Pendeta, saya berdoa sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Apa itu doa? Sarapan pagi, siang, dan sore. Itu doa makan. Tapi bagaimana engkau masuk dalam tawanan roh? Harus Dia yang bicara di dalam hidupmu. Doa itu bukan saudara bicara kepada Dia, biar Dia yang bicara kepadamu. Pada saat Dia berbicara dalam hidupmu, Dia membentukmu karena engkau spesial, karena engkau adalah produk unggulan Tuhan. Katakan amin. Sekeren-kerennya orang lain, tetap lebih keren diri saya. Sehebat-hebatnya orang lain, tetap lebih hebat diri saya. Karena saya adalah produk unggulan Tuhan. Masuklah dalam tawanan roh. Dimanapun engkau melakukan, pada saat engkau ada di dalam tawanan roh, saya terlalu yakin dan percaya apapun yang engkau kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, pada saat engkau masuk dalam tawanan roh, perkataanmu adalah perkataan firman. Anakmu akan mendengar karena mulutmu diperbarui, dipimpin oleh roh. Caranya gimana? Banyak doa, sedikit doa, sedikit berkah. Banyak doa, banyak berkah. Ini saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Dan oleh sebab itu menjadi tawanan roh harus muncul di dalam hatimu. Seberapapun saudara mendengar firman dari tempat ini, tapi kalau hidupmu tidak pernah bergerak, kalau hidupmu tidak pernah bertindak, nol besar. Engkau harus mengambil momen perhentianmu. Engkau harus mundur di dalam momen perhentianmu. Baca Alkitab, berdoa, puasa, masukkan roh Tuhan yang besar dalam hidupmu. Pada saat engkau masuk dalam dimensi ilahi,
engkau boleh katakan, aku diperbarui, dipimpin oleh Roh. Mantap. Jangan pengiringan kita setiap bulan ibadah, tapi kelakuan tetap jahat. Tapi pada saat engkau masuk dalam perhentian bersama Tuhan, tawanan roh, aku mau dididik bersama Tuhan. Siapa yang bisa menyentuh hatimu? Siapa yang bisa menggedor hatimu? Ini orang-orang dari timur, ini keras-keras, gak ada gampangnya. Tapi kalau firman sudah berbicara, yang keras bisa. Lambaikan tangan berkatakan puji Tuhan. Saya pernah melayani di Sentani, Om Sentani, udah Sentani, masuk lagi 2 jam ibadah hari ini sama istri saya. Main keyboardnya kemana, nyanyinya kemana. Kalau dibilang fals, ya fals. Tapi mereka suka cita, menarik. Saya langsung bingung. Musik yang gak keren aja mereka bisa bernyanyi. Saya ubah, saya mengikuti mereka. Ada Roh Tuhan. Demikian pun dengan saudara. Roh Tuhan tidak bisa menyentuh hati kalau engkau tidak seirama dalam hidupmu kepada Dia. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, supaya engkau balance, engkau harus seirama dengan tawanan roh. Roh dalam hidupmu, tempat yang paling dalam, tubuh, jiwa, dan roh. Roh tidak bisa berteman dengan jiwa. Roh bisa berteman dengan jiwa. Jiwa tidak bisa berteman dengan roh. Karena yang punya roh adalah Tuhan. Dan oleh sebab itu, supaya roh besar, supaya roh hebat, supaya roh dahsyat, banyak-banyak berdoa. Katakan amin. Supaya engkau melihat kuasa Tuhan dalam hidupmu. Pada saat kuasa Tuhan dalam masukan roh, tawanan roh, engkau diperbarui dan dipimpin, dan engkau berbeda karena ada Yesus Kristus. Yuk, angkat tangan kananmu, pegang jidatmu, tepuk, katakan sadar, sadar, sadar. Amin. Nah, udah mulai enak nih. Sebelah kanan udah senyum, sebelah kiri udah senyum. Khotbah saya 2 jam. Pada saat tawanan roh mengikatmu, engkau tidak berat lagi, karena yang muncul adalah roh Tuhan. Saya agak terkejut di tempat ini. Saya lihat ini keren. Walaupun kelihatannya secara kasat mata enggak, ada Yesus besar, ada Yesus itu besar. Mana amennya? Saya udah gini-gini, saudara katakan amin, katakan amin, katakan amin. Dia akan menjadi besar kalau mulutmu, haleluya, puji Tuhan. Dia akan menjadi dahsyat kalau pergerakanmu, haleluya, puji Tuhan. Karena engkau ambil dipindahkan menjadi tawanan roh. Dia menjadi besar tergantung saudara. Dia akan menjadi hebat tindakan saudara. Karena kenapa? Engkau mempunyai kemampuan rohani untuk besar di dalam. Mantap, haleluya. Amin. Yuk kita lihat ayat yang kedua-dua. Ayat yang kedua-dua. Ya, dia katakan di situ, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan yuk sama-sama, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Lihat, Paulus migrasi dari Efesus, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan di Yerusalem. Lihat saya, lihat, perhatikan. Di dalam kehidupan saudara dan saya ada 2 tipe pemikir. Yang dipikir, yang pertama, tipe pemikir pertama, analisis. Segala sesuatu diukur. Kalau gua ke gereja, kayaknya gua kasih perpuluh apa, kolektor rugi. Diterah-terah. Kasih kolektor, hitung-hitungan. Itu analitik. 2 pikiran di dalam kehidupan saudara dan saya. Segala sesuatu dipikirkan tentang uang. Betul atau betul? Sepertinya betul. Mau bergerak
duit, mau bergerak duit, hitung-hitungan dengan Tuhan. Bagaimana saudara mau hebat? Bagaimana saudara mau diberkati? Tetapi hitunganmu adalah hitungan analisis. Segala sesuatu uang, segala sesuatu uang. Firman Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan uang. Katakan amin. Amin. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran global. Dia hanya berkembang berdasarkan emosi. Emosi adanya di dalam hati. Firman Tuhan akan menjadi lengkap kalau hatimu tertutup. Tapi firman Tuhan akan menjadi rema kalau hatimu terbuka. Firman Tuhan bergerak dengan emosi. Amin. Sehingga pada saat kita mendengarkan firman, kita bisa nangis. Karena yang disentuh adalah emosi. Tuhan tidak berbicara tentang pola pikir. Tuhan bicara mengenai hati. Karena hati ini adalah inti kekristenan. Amin. Mau keren hatinya? Mau keren hatinya? Baca Alkitab. Kalau perlu baca dari Kejadian sampai Wahyu, kekristenan kita nol besar. Kekristenan harus muncul dengan kata bertindak. Duduk diam, masuk ke dalam perhentian Tuhan. Lihat cara pandang dunia dengan cara pandang rohani. Dunia akan bergerak terus. Dia tidak akan kembali ke sini. Dunia akan bergerak terus. Tetapi ketuhanan itu bicara kembali lagi kepada perhentian. Karena pada saat engkau masuk ke dalam perhentian, jiwamu tenang. Amin. Kalau jiwanya tenang, doanya pun tenang. Kalau jiwanya gak ada duit, doanya ngawur. Tapi pada saat tenang jiwa, aku bisa berkomunikasi dengan hebat. Karena aku tidak tahu, Paulus dia katakan aku tidak tahu di sana. Tetapi karena aku tahu aku bekerja bagi Tuhan, Tuhan pasti belaku. Katakan amin. Saudara dan saya punya ujian dan pencobaan. Yakinkanlah, di sana kita tidak tahu. Tapi aku mempunyai Yesus yang hebat. Aku mempunyai Allah yang hebat. Teruslah ada dalam perhentian Tuhan. Duduk diam, berdoa. Duduk diam, baca Alkitab. Duduk diam, renungkan firman. Pada saat engkau masuk dalam perhentian Allah, yang bekerja bukan dirimu, tetapi yang bekerja Roh Allah. Mantap. Amin. Lambaikan dua tangan, lu katakan puji Tuhan. Yuk, telunjukmu angkat, sentuh telingamu, katakan kau dengar. Amin. 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 Saya pun begitu. Doa pagi, habis bersih-bersih rumah, di meja makan saya duduk dia. Buka Alkitab, merenungkan firman. Ayat ini disentuh tadi subuh saya ngomong sama istri. Roh Tuhan berbicara bawa Kisah Para Rasul 20. Saya yakin dan percaya pada saat saya dekat dengan Tuhan pun ada maksud firman bagi saudara dan saya. Firman yang dilepaskan ini bukan firman main-main, tetapi mengandung kuasa. Karena kenapa? Firman menyentuh hatimu yang paling. Amin. Yuk kita buka yuk Alkitab kita yuk. Amsal 3 ayat 5 dan Amsal 3 ayat 5 dan yuk kita bersuara yuk. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pemikiranmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal, maka tidak akan. Lihat, saudaraku, ada namanya bahasa. Bahasa itu dipakai menjadi ciri khas anaknya Allah.
Bahasa itu dipakai untuk menjadi ciri khas anaknya Allah. Pada saat kita deklarasi bahwa kita anaknya Allah, engkau harus mengakui pergeseran rohani dalam itu. Selama engkau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, engkau tidak pernah menjadi pergeseran rohani. Tetapi pada saat bergeser rohani, dia mengambil dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, kiri dan kanan pelero, dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan roh, dipenuhi dengan roh. Pada saat dipenuhi dengan roh, tindakanmu damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Tuhan. Hatinya tenang. Amin. Amin. Angkat tanganmu, ketuk dadamu. Yesusmu hebat. Haleluya. Amin. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Saya suka cita pemain, saudara. Wow, ada tempat spesial di tempat ini. Saya bisa ketemu orang-orang saudara. Bagaimana kita menyerahkan diri kita? Yuk, lakukanlah yang terbaik. Lihat, kita mempunyai dua benteng. Pertama adalah benteng Babel, menara Babel. Yang kedua, menara Ebenezer. Lihat saya, pada saat ada ujian dan pencobaan datang menjadi tawanan roh, jangan dilawan benteng Babel ini. Pada saat engkau lawan dengan emosi, semakin hidupmu penuh dengan kebencian. Hidupmu tidak tenang karena engkau membangun menara. Pada saat ujian datang, cobaan datang, tarik dirimu masuk ke dalam perhentian Tuhan. Tetapi pada saat engkau membangun menara Babel, turunkan dengan menara Ebenezer. Naikkan menara Ebenezer. Kalau perlu menara Ebenezer lebih tinggi. Di sini ada Tuhan, di sini ada Tuhan, di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolongku. Bangun menara Ebenezer. Harus dikalahkan dengan mulutmu, harus dikalahkan dengan imanmu, dan katakan Yesusku hebat. Selama engkau tidak menggaungkan menara Ebenezer, selama engkau tidak membangunkan mulutmu dengan menara Ebenezer, engkau kalah dengan menara Babel. Tetapi pada saat engkau membangun menara Ebenezer, disitulah karya Tuhan berlaku dalam. Oleh sebab itu, kalau nggak ada duit, jangan cerewet. Amin ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak gini sedikit. Permasalahan sama dengan saya. Ada namanya hukum keselarasan. Hukum keselarasan. Seberapapun saudara giat rohani, masuk gereja apapun, tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Dia akan sebanding pada saat engkau membuka hati menaruh Yesus dalam hidup. Katakan amin. Lambaikan tangan, katakan puji. Amin. Ayo yang ketiga, ayat 23. Bisa para rasul ayat 23. Ayat yang ke-23 di situ dia katakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Saudaraku, untuk diperbarui dan dipimpin oleh Roh Tuhan, harus percaya ada Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Roh Kudus memberikan engkau semangat untuk dekat dengan. Caranya gimana? Cuma satu, doa. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3 doa. Doa. Yang benar. Doa. Yang benar. Doa. Yang benar. Doa. Amin. Kelihatannya ngomongnya gampang, lakukannya gini.
Betul atau betul? Jujur, mantap. Jemaat yang diberkati Tuhan. Yuk, mulai sekarang yuk dekat-dekatlah dengan Tuhan. Saya yakin pada saat engkau berdoa, hatimu bisa mewek, bisa nangis, karena Roh Tuhan ada di dalam hati yang menderita. Dan oleh sebab itu, jangan hati ini ada kebencian, jangan hati ini ada dendam, jangan hati ini ada musuh. Apa musuhmu yang paling hebat? Uang, epeng. Kalau udah ngomong gini, udah, yuk tempat yuk di tempat ini. Perbaruilah hati supaya kau bisa dipimpin oleh Roh. Seberapapun saudara gereja mau dalam 1 minggu 7 kali, tapi kalau engkau tidak pernah berdoa, ambil waktu khusus di dalam perhentiannya, 0 besar. Tapi pada saat engkau masuk dalam perhentian bersama Tuhan, hatimu damai. Amin. Ayat yang terakhir kita buka Roma 12 ayat yang ke-7. Ayat yang kedua, Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang tidak asli kita baca sama-sama yuk. 1 Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Haleluya. Lihat saya, dalam kehidupan saudara dan saya itu ada mempunyai roh teritorial. Yuk sama-sama katakan roh teritorial. 1, 2, 3. Ya, apa roh teritorial? Males. Apa roh teritorial? Marah-marah. Apa roh teritorial? Terus ngambek. Apa roh teritorial? Tidak pernah berhenti. Roh teritorial ini tidak akan bisa diambil oleh Tuhan. Roh teritorial ini akan tidak bisa diambil alih oleh Roh Kudus selama engkau tidak berubah. Dia akan tetap diam selama engkau tidak pernah bertindak. Katakan amin. Dan oleh sebab itu, supaya aku pintar bersama Tuhan, supaya aku tahu maunya Tuhan, baca Alkitab paksa. Jangan nanti tunggu Roh Kudus sentuh, gak bakalan bisa, karena saudara mempunyai roh teritorial. Roh teritorial ini besar. Selama umurmu 70 tahun, selama itu juga rohnya besar. Engkau harus kikis dengan kemauan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, puasa. Baca Alkitab, berdoa, puasa. Baca Alkitab, berdoa, puasa. Besarkan roh teritorialnya Allah dalam hidupmu. Amin. Selama engkau tidak bertindak, selama itu juga doanya tidak pernah terjawab. Jangan menginginkan Allah turun tangan dalam hidupmu, tetapi hidupmu tidak pernah berubah untuk Tuhan. Bohong besar. Saya pun harus belajar dulu dia baca Alkitab, supaya aku besar dengan rahmat-Nya Tuhan. Siapa yang mau diberkati, angkat tangan. Siapa yang mau diberkati, angkat tangan. Tapi disiplin rohani tidak pernah dikerjakan. Nol besar. Mau diperbarui? Mau diperbarui? Tunjukkan reaksi. Seberapapun pendeta besar di tempat ini, tumpang tangan jatuh. Selesai tumpang tangan jatuh sampai di rumah sama juga. Saudara tidak ambil masuk dalam perhentian. Buka Alkitab, ambil jelaliman. Bukan, baca mulai sekarang, supaya engkau tahu hatinya Allah. Engkau memperbesar roh teritorial Allah dan mengecilkan roh pribadi. Roh pribadimu malas,
roh pribadimu ngantuk, roh pribadimu nonton drama Korea, roh pribadimu nonton WA, roh pribadimu nonton YouTube habis. Tapi waktu buat Tuhan tidak pernah ada. Adil gak adil? Tapi kau minta yang besar-besar. Lakukan dulu yang besar buat Tuhan, baru kau bisa dipimpin oleh. Wow, suara saya besar di tempat ini. Amin. Amin. Yuk, gunakan waktu. Efesus 5. Gunakanlah waktu. Pada saat engkau menggunakan waktunya buat Tuhan, padahal Tuhan di situ lagi mengambil waktu sia-sia. Apa waktu sia-sia? Gak pernah berdoa. Saya ngomong berdoa di tempat ini kok tatapannya langsung beda. Amin. Di antara kita tidak ada permusuhan ya. Amin. Lambaikan tangan akan puji Tuhan. Amin. Yuk. Kekristenan bukan begini terus. Enggak. Ya. Kekristenan dari diri. Ambillah waktunya. Tarik masuk dalam perhentian. Dia ingin jiwa tenang. Jangan cari Tuhan lagi capek. Cari Tuhan pada saat jiwa tenang. Pada saat jiwa tenang, disitulah kau merasa diperbarui oleh seorang anak muda, pemuda pada zaman Nasa. Ada persekutuan doa anak muda, digerebeklah oleh Nasa karena mereka masuk dalam kebaktian. Tentara Nasi dengan senang. Mulai sekarang keluar dari pintu ini, ambil kitabmu, buang dan ludahi. Seorang lelaki karena takut anak muda, takut dibunuh, tembak, dia buang Alkitab, dia ludahi selama, artinya dia tidak ditembak oleh Nasi. Ada seorang gadis, dia membuang Alkitab, tapi dia ludahi sedikit aja. Sampai di luar sana, hatinya nggak tenang, hatinya gelisah. Dia balik lagi, dia ambil Alkitab yang dia ludahi itu, dia bersihkan, dan dia katakan, tetap Yesus. Konsekuensinya adalah mati. Saudaraku, dalam kehidupan ini, gunakanlah waktu untuk terus diperbarui dan dipimpin oleh Roh. Dia akan jadi besar pada saat engkau bertindak. Dia tidak akan jadi besar kalau hidupmu pasif. Tapi pada saat engkau masuk dalam perhentian Tuhan, untuk tenang dengan jiwa yang tenang, baca artinya Allah. Masuklah dalam pergi. Disitulah kau sadar, hatiku diperbarui. Firman Tuhan hanya bisa masuk kepada hati yang lembut. Dia tidak bisa masuk dengan hati yang keras. Dia masuk kepada hati yang mau dibentuk. Katakan puji Tuhan. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Angkat tangan kanan, tepuk kepalamu. Mulai sekarang perbarui hatimu Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman. Ajar kami terus diperbarui melalui Roh Kudus Tuhan, agar di dalam pengiringan kami, pengiringan yang progresif, maju dan besar di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman membentuk kami untuk maju di dalam. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Puji Tuhan, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah setiap hari dalam hidup kita terus selalu diperbaharui di dalam Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan dan doa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Otniel
membahas. Tuhan Yesus berkati, dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan malam ini yang sudah menegur kami, yang sudah menasihati kami, dan tentunya firman ini Tuhan membawa kami kepada seluruh kebenaran ilahi. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dalam pelayanan dimanapun dia pergi dan berada, biar Tuhan sertai dengan kuasa firman Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, dan meteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai rasa terima kasih kami Tuhan. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dan semua yang dikerjakan dengan tangan kami. Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dan kami akan memberi dengan ucapan syukur demi nama Yesus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Shalom. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Otniel R. Pangbas. Terima kasih luar biasa penyampaian firman yang membangun kami punya rohanian kami, biarlah kami hidup mengadakan roh. Karena tanpa kita mengadakan roh, ya sia-sialah apa yang kita lakukan dalam peribadatan kita yang bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin juga. Tapi kalau kita memang hidup dituntun oleh Roh Kudus, pasti berbeda. Kita boleh bersama-sama